فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلا إلى جنتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, wassalamu kita naturake awas syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat karunia yang kasih Allah Subhanahu wa taala amanahkan dari kita sedaya. Mungkin-mungkin kita senantiasa Allah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Karena segala puja dan pujian milik Allah dan tidak ada satu nikmat yang ada dalam kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengucapkannya dan bisa mensyukurinya dan menggunakannya dalam kebaikan dan ketaatan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diberikan dan junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, ukis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti nantinya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Takmir dan jajarannya dan seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa dalam kajian malam ini. Pada kesempatan malam ini, insyaallah satu tema yang akan kita bahas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu muhlikat wa salatu munjiyat wa salatu kafarat wa salatu darajat." Wanita yang berkawas yang kalau dilakukan oleh manusia bisa menghancurkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wanita yang berkawas yang bisa menyelamatkan hidup manusia di kehidupan dunia maupun akhiratnya. Wanita yang berkawas yang bisa menghapus dosa-dosa manusia. Lalu tentang haus yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma muhlikat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada pun 3 perkawis yang bisa menghancurkan hidup manusia walaupun kehidupan di dunia. Pemahaman yang adalah yang pertama, syukrul mutlaq, yaitu rasa kikir, sifat kikir, sifat akhir yang ditaati. Coba sekalian yang pertama, ini adalah perkara yang pertama yang kalau kemudian kita lakukan akan menyebabkan hidup kita rusak, hidup kita akan hancur di dunia dan itu ternyata adalah sifat kikir, sifat bakhil, kemampuan untuk memberi tapi dia tidak memberi, kemampuan untuk menolong tapi dia tidak mau menolong. Ya. Karena apa? Karena hati dia, nafsu dia yang kemudian tidak ingin berbagi. Ya. Nafsu dia ingin senantiasa memegang apa yang dia sudah miliki tanpa ingin berbagi dengan yang ada. Sama sekali yang perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama, tidak ada setiap manusia kecuali sudah melekat sifat kikir dan bakhil dalam dirinya. Karena itu adalah tabiat dasar manusia, itu adalah kikir, bahkan lisan kotor, terus Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia pada dasarnya sifat dasar
manusia asyuk, yaitu sifat kikir dan sifat kikir. Tidak terkecuali ini saya, macam itu semuanya dalam artinya ada bibit-bibit penyakit buruk yang namanya sifat kikir dan batin. Dan setan senantiasa, ya, setan senantiasa menakut-nakuti kita, senantiasa ingin menunjukkan seperti itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, menakut-nakuti kamu dengan kekurangan, ya, untuk menunjukkan sifat kikir dan batin. Setan itu senantiasa memancing-mancing dan selalu menunjukkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, karena setiap jiwa manusia itu sudah ada bakat, ya, atau potensi sifat kikir dan batin, maka kita sebagai orang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk mentazkiyah, untuk mensucikan dan membersihkan jiwa kita dari sifat buruk yang namanya kikir dan batin. Oleh karena itu di antara tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara tugas Nabi yang itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selain membacakan Al-Quran adalah wa yuzakkihi, yaitu membersihkan mereka dari sifat-sifat buruk dengan Al-Quran, ya, dengan Islam. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidak akan berkumpul dalam satu hati antara iman dan batin, ya, antara iman dan batin. Kalau dalam hatinya, kalau hatinya beriman, kalau iman dalam hatinya itu sempurna dalam maka pasti, ya, rasa kikir dan batin itu sudah bisa ditundukkan, ya, rasa kikir dan batin itu sudah bisa ditekan. Dan tidak ada seorang pun yang masih dikuasai oleh rasa kikir dan batin, sehingga hartanya begitu banyak tapi tetap terlihat miskin. Karena apa? Dia tidak pernah yang memiliki tanah yang lain, tidak pernah memiliki sifat pemberian tanah, membantu, ya, orang lain yang bisa dia. Nah, jauh sekali yang kita oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wa man yuqashu an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang selalu berusaha menjaga dirinya dari sifat kikir dan batin, selalu berusaha membersihkan dirinya dari sifat kikir dan batin, dan dia terjaga dari sifat kikir dan batin ini, fa ulaika humul muflihun, maka dia orang yang beruntung. Ya, dia orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang dermawan. Orang yang beruntung adalah orang yang ringan tangan, yang selalu, ya, bisa, yang senantiasa merasakan, punya rasa empati dan rasa simpati untuk bisa berdiri dan membantu sesama. Nah, jauh sekalian yang beruntung. Oleh karena itu, ya, Allah ingatkan orang yang pikir dan batin itu tidaklah itu baik untuk dirinya. Karena pikir dan batin itu hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man yaqul fa inna yaqul an nafsi. Dan barang siapa yang berakhir, siapa yang memelihara sifat batin, siapa yang dirinya selalu dikuasai dengan sifat pikir dan batin, maka sesungguhnya dia telah pikir terhadap dirinya sendiri. Ya, karena hakikatnya tidak ada yang kita keluarkan daripada harta kita untuk kita sedekahkan, untuk kita bantu, ya, kepada sesama, kecuali pahalanya akan kembali kepada kita. Oleh karena itu harta kita, Allah Subhanahu wa taala yaqulu adam mali. Nanti hari kiamat, yang manusia itu akan berkata dari Allah, hartaku. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa hal laka ya Muhammad, wahai manusia, dengan suci.
hartamu itu hakikatnya ada tiga. Ma'akalka fa'alaika, seluruh hartamu yang pernah kamu pakai untuk makan dan minum sudah habis, ya, sudah habis menjadi kotor. Allah Nabi fa'alaika, atau hartamu yang pernah kamu pakai, kamu pernah belanjakan untuk di rumahnya sudah roboh, ya, pernah kamu gunakan untuk baju, bajunya sudah jadi keset, harta yang pernah kamu gunakan untuk beli perabotan rumah, semua sudah jadi barang yang rusak. Allah sedekahta fa'alaika, atau harta yang pernah kamu sedekahkan, ini ya, ini harta yang pernah kamu sedekahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikatnya ketika seorang itu bersedekah, maka hakikatnya dia sedang mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan." Ayat siapa yang mau mengundang Allah dengan hutang yang baik. Maksudnya adalah siapa yang mau bersedekah, melawan sifat kikir dan bakhil yang ada dalam hati, yudha'af lahu, ya, maka tidak ada satu harta yang dipinjamkan kepada Allah, dititipkan kepada Allah, kecuali akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, jamaah sekalian, tidak ada seorang yang kikir dan bakhil kecuali akhirnya dia telah kikir pada diri sendiri, membuat dia miskin terlebih, membuat sempit ya rezekinya di dunia dan sempit rezekinya di akhirat. Karena hakikatnya sedekah itu adalah melapangkan hidup kita, dan sedekah itu juga akan melapangkan hidup seorang nanti ya. Nah, jawab sekalian yang kemudian ya, kenapa kita harus melawan sifat kikir dan bakhil? Karena orang yang kikir dan bakhil ya, itu kalau kita kembali dalam surat Al-Ma'un, maka itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama, termasuk orang yang mendustakan dari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu ya oleh Muhammad orang-orang yang benar-benar mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan? Maka yang pertama adalah fadzalika allazi yaqulu yatim, itulah orang-orang yang menghati anak yatim, wala yaqulu ala ta'amil miskin, dan karena kepikiran dan kebaktiannya dia tidak pernah berbagi makan kepada fakir, miskin dan sebagainya. Apa jawabannya? Ya, karena si kepikir dan bakhil. Kecuali memang karena tidak mampu, tidak punya harta, ya. Nah, jawab sekalian yang dimaksudkan. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ad-dunya li-arba'ati, ya, li-arba'ati mathalin. Bahwasanya dunia itu harganya milik 4 orang. Dunia itu milik 4 orang. Yang pertama, ya, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta. Allah berikan harta, dan harta ini dia gunakan untuk maksiat, maka dia masuk neraka akibat harta yang dia salah gunakan ini. Harta yang dia gunakan untuk maksiat. Jelas ya? Yang kedua, orang miskin, orang yang diuji dengan kemiskinan, tapi dia ketika melihat orang yang kaya yang maksiat dengan harta yang dia dapat, ya, andai saya kaya seperti dia, saya akan beli rumah. Andai saya kaya seperti dia, saya akan berzina. Andai saya kaya seperti dia, saya akan sumpah semua orang. Ya, andai saya orang kaya, aku akan ya, macam-macam. Ya, aku akan berikan pinjaman dengan riba orang-orang yang butuh jalan. Maka orang yang kedua ini meskipun miskin, tapi dia masuk neraka seperti orang kaya yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia berangan-angan, ya, ingin
bermaksiat dengan harta yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Adapun yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang halal kepada dia dan dia bersedekah dengan harta tersebut dan dia beramal ibadah dengan harta tersebut. Dia bisa masuk surga dengan lewat perantara harta yang Allah titipkan kepada dia. Jadi yang ketiga. Dan yang keempat adalah orang yang tidak punya harta. Mungkin dia adalah orang yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan dan kesulitan, tapi dia begitu punya harapan. Dia berkata, andaikan Allah berikan harta yang cukup, harta yang baik pada saya seperti dia, seperti orang kaya itu, maka saya akan sedekah. Kalau satu di anaknya itu juga saya akan berikan bantuan fakir miskin, para janda, para pemaaf, akan membangun masjid, akan berjari punya miliknya ini. Maka Nabi orang ini meskipun miskin belum pernah bersedekah, karena dia ingin bersedekah, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang kaya yang sudah bersedekah. Subhanallah. Nah, jawab sekalian yang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan di antara sebab orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam di dalam surah Al-Baqarah itu adalah karena karena bakhil, karena tidak pernah, karena kekikiran dan bakhilnya dia tidak pernah ya berbagi makanan pada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 30 sampai 34, "Khuduhu fa'buduhu." Tangkap dia oleh sebenarnya dan sikat dia ya dengan rantai neraka. Kemudian masukkan mereka ke dalam neraka jahim, neraka jahanam. Kemudian rantai dia dengan rantai darah semuanya dirang yang panjangnya adalah 70 hastanya para malaikat. Fasuhu direret mereka di neraka jahanam. Kalau sebabnya apa? Yang pertama bukan dari sebabnya adalah karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia, wala yaqutu ala ta'am miskin, dan dia berpikir dan bakhil sehingga tidak peduli pada kekayaan orang. Dia tidak peduli dengan kondisi fakir miskin yang ada di sekitarnya. Dia tidak memberi bantuan dan makanan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Nah, cara sekalian yang berikutnya. Jadi perkara yang pertama yang menghancurkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat adalah ternyata sifat kikir dan bakhil yang tidak dilarang tapi diikuti. Ya, padahal itu adalah bisikan syaitan. Dari asyaiton ya'idul faqr. Syaitan yang selalu menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Ya, nah jauh sekalian di dunia tidak akan dibenci oleh orang, dijauhi oleh orang, ya, dicemooh oleh orang karena kebaikan dan kebaikan dia. Nanti di akhirat, ya dia tidak mendapatkan ya apa-apa kecuali apa sisa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu kita sebagai seorang mukmin harus memiliki hati yang dermawan. Paling kita itu hati. Tadi kalau kita ini meskipun belum menjadi orang yang dermawan secara hati, belum ya bisa membagi sekian ton beras untuk miskin, tapi hati kita ada. Ya, artinya kalau saya punya harta lebih saya harus, kalau saya punya harta lebih saya harus, itu sudah kaya tadi dan sudah mendapatkan pahala sebagaimana hadis tadi itu. Terusnya dunia dari 4 orang. Yang pertama adalah orang miskin yang punya uang, tapi dia berkeinginan andai yang dia punya uang, yang akan banyak beramal dan bersedekah. Ini adalah perkara pertama yang menghancurkan, yaitu sifat pikir yang diikuti, yang ditaati. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa hawa muttaba'un. Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu muttaba'un yang selalu diikuti.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan antara manusia dan malaikat, bahwasanya Allah ciptakan malaikat dari cahaya dan Allah berikan akal sehingga dia bisa berakal, bisa menerima perintah Allah, dia bisa memahami larangan Allah. Maka malaikat itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Tapi Allah tidak berikan nafsu. Allah tidak berikan nafsu dalam jiwa manusia. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Allah berikan akal seperti para malaikat, bisa berpikir, bisa memahami perintah dan larangan Allah. Tapi apa? Allah berikan nafsu dalam hati manusia yang tidak ada pada diri malaikat, tapi justru ada pada hewan. Hewan itu Allah berikan nafsu, tidak berikan akal. Sesuatu yang ada pada hewan tidak Allah berikan kepada malaikat, tapi Allah berikan dalam hati manusia. Apakah manusia bisa melawan hewan tersebut? Apakah manusia bisa melawan unsur hewan yang ada dalam dirinya di bawah nafsu tersebut? Ya, dan selalu bisa mendorong akalnya. Nah, jawab sekalian yang mendorong. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang tabiat daripada nafsu yang ada dalam hati kita. Dan ini sebagai ujian dari Allah. Apakah kita ini lulus, ya, sebagai manusia yang lulus, yang bisa, ya, menguasai nafsu kita, atau justru kita yang dikuasai oleh nafsu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su'." Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa berlepas dari nafsu, ya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su', sesungguhnya nafsu itu kata Zulaikha, ya, dalam kisah Nabi Yusuf. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bis-su', senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Bapak dan sekalian, nah ini perlu kita sadari, bahwasanya dalam jiwa kita ini ada satu potensi buruk yang namanya nafsu. Dan nafsu ini tabiatnya sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 3, la amaratu bisu, yang namanya nafsu selalu cenderung kepada keburukan. Ya, oleh karena itu, ya, tugas kita adalah jangan diikuti nafsu, tapi nafsu itu harus dididik. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan an-nafsu katifli, bahwasanya nafsu itu seperti bayi. Ya, nafsu itu kados bayi. Intuhmilu syabana qadrillah. Kalau biarkan sampai berikan, bukan sampai didik, bukan sampai arahkan, bukan sampai cegah, bukan dengan, ya, dibimbing, syabana qadrillah, maka dia tumbuh menjadi besar remaja, ya, menjadi dewasa, masih musuh, masih netek, ya, karena nggak dididik. Wa in tahdimu ya farid. Tapi kalau kita didik nafsu itu, kita arahkan, kita cegah, tidak selalu kita ikuti, ya, waktunya sholat meskipun masih ngantuk, kita didik. Jadi itu perlu didikan, ya, seperti kita ini, ya, bisa menjadi rutin sholat berjamaah lima waktu, setiap kita ada langsung bisa tes melakukan ini proses melawan nafsu. Kalau nafsu pengennya apa? Istirahat, subuh-subuh pengennya tidur, duhur pengennya apa? Tetap bekerja, asar pengennya masuk istirahat, pengennya nafsu itu tidak mau dengan ketaatan. Nah, oleh karena itu kembali, ya, kita harus didik. Al-nafsu katifli, nafsu itu seperti bayi. Kalau kita biarkan sampai kita manja, kita manjakan soal ciri, semua ya anak berkau ciri jauh, apa itu
sulit diarahkan, gitu. Jadi bahkan dia sangat besar dia masih ingin susah ibunya. Wah tapi kalau kemudian kita kuasai, kita lawan, kita didik, ya, kita latih, kita sapi. Mungkin pertamanya misalnya dulu, tapi lama-lama dia akan terdidik, ya, terdidik menjadi anak yang bisa meninggalkan ketergantungan dengan ASI. Ya, mulai dia belajar makan nasi, belajar buku, ya, mulai belajar diri berjalan dan seterusnya. Nah, nafsu kita pun juga demikian. Aslinya kita ini tidak mampu puasa, tapi karena kita latih diri kita latih nafsu kita, ya, kita latih tahan, ya, bangun sebelum subuh, sahur, kemudian menahan nafsu, ya, inginnya sih rasanya ingin minum, ingin makan, karena rasanya haus, kita didik nafsu. Kita tahan sampai tadi menjelang, ya, sampai masuk maghrib baru kita namanya mendidik nafsu. Pengennya diri kita ini setiap kita sibuk marah, pengennya marah, pengennya, ya, pengennya emosi, ya. Tapi kalau kemudian didik kita akan, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus kita sadari, ya. Dan Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, al-mu'min baina khamsi syadah. Seorang mukmin, hidup seorang mukmin itu hakikatnya dihadapkan dengan 5 tantangan. Ya, 5 tantangan. Kafir kafir. Tantangan yang pertama adalah orang kafir yang sewaktu-waktu bisa memerangi dia. Munafik yubghid. Yang kedua adalah orang munafik yang sangat benci sama dia. Ya. Yang ketiga, ya, asyaitonul mudhill, syaitan yang selalu ingin menyesatkan dia, ya, syaitan yang selalu ingin menyesatkan dia. Kemudian ada mukmin yasidu. Jadi kafirun berbuat orang kafir yang selalu ingin selalu memerangi dia. Ya, munafiqun yubghidu, orang munafik yang selalu benci dia. Mukminun yahsudu, seorang mukmin yang selalu iri, ya, orang mukmin yang musyrik suka iri sama dia, ya, karena sama-sama mungkin berusaha, sama-sama, ya, ya, punya pesaing pertanian, hubungan, ya, bisnis dan sebagainya. Padahal dan orang dewasa adalah rezeki sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu tidak mungkin salah alamatnya tak terjadi. Dan sama-sama jual masak jual. Ada Allah yang ngatur, ya, Allah yang ngatur, Allah yang enggak. Jadi kalau kita tingkatkan secara kualitas, ya, supaya Allah itu mengangkat rezekinya kepada kita. Orang kafir yang memerangi, orang kafir yang memusuhi, orang mukmin yang iri hati pada dia, syaitan yang selalu ingin menyesatkan dia, dan yang kelima kata Nabi, wa hawa, ya, yunazi, dan hawa nafsu dalam hatinya yang selalu, ya, mendebat dia, yang selalu melawan dia. Kita ingin sedekah, nafsu melawan itu sedekah, gitu. Kita membantu masjid, orang sunnah, makanya jangan sampai kita merasa tidak ada musuh dalam kita. Ada musuh dalam kita, ya. Dan ini bahaya kalau kita musuhi, ya, tidak kita lawan nafsu. Makanya, ya, di antara perkataan yang mengatakan apa? Bahwasanya perang yang terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah perang terhadap hawa nafsu yang adalah jiwanya. Ya, perang terhadap hawa nafsu
kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan dan nah, jangan sekalian ya, jangan sampai kemudian nafsu itu berkuasa bahkan menjadi Tuhan yang sempurna. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tahukah kamu ya Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan di dalam diri. Jadi dia lagi menyembah Allah, tapi menyembah hawa nafsu dalam hatinya. Wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Ya, maka Allah akan sesatkan dia. Wa khatama 'ala sam'ihi, dan ya Allah tutup telinganya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Allah tutup matanya, meskipun dia lihat tapi tidak nampak dalam depan matanya. Faman yahdihi min ba'dillahi ta'ala. Maka orang yang seperti ini, orang yang menyembah hawa nafsu dalam hatinya, ya Allah tutup telinganya dari menerima kebenaran, Allah tutup matanya dari melihat kebenaran, Allah tutup hatinya dari menerima kebenaran, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada orang ini ya Allah SWT. Tidakkah engkau mengambil pelajaran? Maka jangan sekali yang Allah sekali lagi hawa nafsu itu jangan kemudian kita ikuti, jangan sampai kita ikuti, apalagi kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang menyembah hawa nafsu? Ya, Allah perintahkan kita sholat, nafsu perintahkan kita maksiat. Kemudian kita tinggal sholat, kita maksiat, maka kita telah menghalalkan hawa nafsu. Ya, di akhir surah Al-Nazi'at, ya, yaitu ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala katakan ciri-ciri orang yang masuk surga makhluk. Nanti katakan, wa amma man khafa maqama rabbih, ada orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan senantiasa bisa menahan hawa nafsu. Tidak semua keinginan nafsu dia itu ada nafsu yang boleh Pak. Seperti apa? Nafsunya ingin makan boleh, asal makanannya halal. Ya. Sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, sudah punya ingin menikah, ya ada nafsu ingin menikah boleh. Ya. Kemudian bisa dilangsungkan pernikahan, itu nafsu-nafsu yang boleh. Ya, tapi kalau kemudian nafsu mencuri, nafsu mendolimi orang, nafsu berkata buruk, ya, nafsu yang maksiat dan sebagainya, nah itu yang perlu dilawan, itu yang perlu dicegah, ya nafsu hati kita. Ya. Bagaimana tadi di jiwa kita ini bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya tahajud, nikmatnya bersedekah, itu perlu dididik. Makanya tadi ada orang yang takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsunya dari keburukan, Allah bahasanya fa'inal jannata hiya al-ma'wa, maka surga tempat kembali, surga ma'wa adalah tempat kembali. Tapi kalau orang itu kemudian selalu memperturutkan hawa nafsu, bahkan menuhankan hawa nafsu, apa kata nafsu dia ikuti, apa kata wahyu sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna akhwafa ma khafa 'alaikum." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti, kata beliau, ya, ittiba'ul hawa wa tulul amal, yaitu sifat memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan, ya, sifat memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan. Amma ittiba'ul hawa wa yasuddu 'anil, adapun mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, itu pasti menghalang-halangi manusia dari kebenaran, dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Tidak jauh hawa nafsu. Wa abatul amal pada istilah ada panjang angan
ya. Ayo diajak orang tua yang mau sholat, diajak orang tua yang mau tobat, ya, ditunda. Apa bu? Ya saya masih muda, saya masih bisa sholat. Ya harta saya masih banyak, ya insya Allah ya tahun-tahun besok lah, ya saya akan bisa. Ya sekarang udah saya nggak bisa. Ya, tahun-tahun besok lah saya akan haji. Tahun-tahun besok lah saya akan ada yang banyak. Tahun-tahun besok lah saya akan bisa. Itu dari ini namanya pertengahan. Padahal tidak ada yang menjamin kalau kita masih bisa hidup besok. Ya jangan besok, nanti saja. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Berapa langkah ke depan kita masih tidak ada yang bisa menjamin. Kok kemudian kita punya cara mengulur-ulur kebaikan, ya panjang aman. Nah, coba sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perkara yang kedua yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama adalah sifat bakhil yang ditaati, ya, padahal tidak boleh taat pada sifat bakhil, ya, harus dilawan. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti, padahal hawa nafsu jangan diikuti, ya, tapi dicegah, diarahkan, dididik agar dia mau, ya, diajak untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, sifat wujud, ya, yang ada pada diri seseorang, sifat bangga, sifat sombong, sifat merasa diri lebih baik, apalagi paling baik daripada yang lain, tidak boleh. Coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata tidak akan bisa masuk man kana fi qalbihi, seorang yang dalam hatinya mithqalu dzarrah, ada sekecil biji zarah min kibr, sifat sombong. Ya, maka jelas sekali yang mengeluarkan iblis dari surga tidak ada yang lain kecuali sifat sombong. Ya, sifat sombong, merasa lebih baik daripada kita Allah ada, dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi dari sombong. Qala rajul, maka berkata seorang laki-laki, inna rajula yuhibbu an yakuna qawluhu hasanan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang senang kalau dia pakai baju bagus, wa na'budu hasanan, dia pakai sandal sepatu yang bagus, apakah itu sombong oleh Rasul? Buat rumah bagus, ya, beli mobil bagus, beli motor bagus, beli baju bagus, ya, dan macam-macam yang bagus. Apakah itu sombong ya Rasul? Ya, selagi itu dari katanya sendiri tidak apa-apa, atau dari jalan yang halal tidak apa-apa, jalan dia sendiri, ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu bukan sombong, tidak. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah. Wa yuhibbul jamal, yuhibbul jamal. Allah yang suka dengan keindahan dan kebersihan. Pakai baju yang bersih, bagus, Allah suka dengan kebersihan dan keindahan. Pakai sandal yang bagus, ya, Allah itu indah dan suka dengan keindahan dan kebersihan. Ya, maka Allahu syai'ul iman, bersih itu adalah cabang dari keimanan. Artinya orang yang beriman itu pasti bersih dan senang kebersihannya. Kalau ada orang yang komproh, ya, nggak bersih, nggak rapi, itu dipertanyakan keimanan ini iman atau tidak. Ya, mengaku iman kok betul dari kebersihan dan iya. Ini jawab sekalian yang ya, jadi
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah suka dengan keindahan. Itu tidak sombong, tidak apa-apa. Buat rumah bagus, buat rumah rapi, ya, beli mobil bagus, motor bagus, tidak apa-apa. Sahabat dia sendiri dari jalannya. Kemudian mengatakan al-kibru, yang namanya sombong itu yang sahabat atau menolak kebenaran dari Allah, wa nas, meremehkan manusia. Ini persis yang dilakukan oleh iblis. Atau menolak perintah Allah, ya, menolak kehendak Allah, melarang syariat Allah. Apa syariat Allah? Wa kullu lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh Allah telah berfirman kepada seluruh makhluk, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud menghormati Nabi Adam, makhluk yang Allah muliakan dengan ilmu. Ya, fasajadul malaikah, maka seluruhnya sujud, para malaikat sujud, illa iblis. Ya, maka melawan perintah Allah seperti yang dilakukan iblis adalah kesombongan. Allah perintahkan salat, kita mengatakan sholat sombong, sama persis iblis. Allah perintahkan kita puasa, kita mengatakan puasa. Itu yang makan minum kita yang puasa. Itu tidak dapat kesombongan seperti yang dilakukan oleh zakat. Atau zakat itu diterima oleh zakat 20%. Ya, ini tanpa sadar dia melalui kesombongan yang pernah dilakukan oleh iblis. Waktu tugas meremehkan manusia, merendahkan. Ana khairun minhu, ya Allah, aku iblis itu orang ibadah. Kalau dari benar, kalau mungkin jangan menciptakan saya dengan api itu ilmunya, jangan ada menciptakan dari tangan, tidak. Berusaha lebih baik berada, merasa lebih baik dari orang lain, karena hanya orang materi itu adalah kesombongan. Karena yang mulia itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi. Kepada kesedihan dengan Allah. Nah, demikian tadi 3 hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, yaitu sifat bakhil yang tadi, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan rasa ujub dan sombong dalam diri manusia. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 3 sifat yang buruk tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.